Saya Dr. Heri Fitrianto. Saat ini saya sedang berdinas di daerah Kabupaten Pacitan. Ya, Indonesia saat ini sedang dilanda oleh wabah pandemi COVID-19. Dan sejak 1 Juli 2021, pemerintah sudah memberikan lampu hijau agar anak-anak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan tidak sedikit pula pertanyaan dari para orang tua, apakah anak-anak mereka berhak mendapatkan vaksinasi COVID? Ataupun, dok, anak saya ini memiliki asma, apakah boleh ya diberikan vaksinasi COVID-19? Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Baiklah, melalui channel saya ini, kita bahas pertanyaan itu satu persatu. Berdasarkan penjelasan dari dokter gizi spesialis anak, ada beberapa kriteria anak yang berhak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi, Bapak dan Ibu, tidak semua anak berhak mendapatkan vaksinasi. Kriterianya apa saja? Kriteria yang pertama adalah 1. Umur. Umur yang diperbolehkan adalah umur 12 sampai 17 tahun. Dok, tapi anak saya umur 10 tahun, bagaimana tuh dok? Ya, untuk anak usia dari 3 sampai 11 tahun, saat ini belum mendapat rekomendasi untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Kriteria yang kedua adalah anak tidak sedang dalam kondisi demam. Suhu normal manusia yaitu 36,5 derajat Celcius dan 3 sampai 37,5 derajat Celcius. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Paling mudah adalah kita menggunakan termometer, baik itu menggunakan termometer raksa ataupun termometer digital. Jadi apabila di saat pandemi seperti ini memang sangat ideal bila kita memiliki termometer. Kriteria yang ketiga, anak tidak menderita defensi imun primer. Defensi imun primer itu adalah suatu penyakit imunitas atau gangguan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh kelainan genetik. Sejauh ini, berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, sudah ada 350 penyakit yang terdaftar. Nah, dari sekian banyak penyakit, kita nggak bisa membahasnya melalui video ini. Tapi, saya akan memberikan beberapa kriteria yang mungkin bisa kita temukan dari anak kita, ataupun anak dari saudara-saudara kita. Kriteria pertama, anak menderita infeksi telinga lebih dari 4 kali dalam rentang 1 tahun. Jadi pada seorang anak nggak tidak dipungkiri bahwa bisa terjadi infeksi telinga. Gejala infeksi telinga apa aja sih dok? Gejala infeksi telinga paling sering ditemukan pada anak itu apabila telinganya nyeri, yang pertama. Yang kedua, bisa jadi telinganya gatal. Yang ketiga, keluar cairan pada telinga. Nah, apabila ada gejala itu pada anak Anda, wajib diwaspadai. Kriteria kedua yaitu dalam 1 tahun seorang anak mengalami infeksi sinus atau yang kita kenal dengan sinusitis lebih dari 2 kali dalam 1 tahun dan infeksinya itu bersifat serius. Kriteria yang ketiga, apabila seorang anak menggunakan antibiotik dalam rentang waktu 2 bulan tapi tidak memberikan efek yang maksimal. Kriteria keempat, seorang anak memiliki berat badan yang tidak meningkat atau tidak naik-naik, atau ketika pada fase bayi mengalami gagal tumbuh. Nah, bagaimana cara tahunya Bapak dan Ibu sekalian? Jadi ketika pada fase bayi kan ada namanya posyandu balita. Nah, di situ kan ada buku merah muda ya, buku pink. Nah, ketika buku pink itu kan pasti akan dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan anak, ya kan? Nah, di saat itu bisa dinilai apakah anak ini pertumbuhannya bagus, ya, terganggu ataupun gagal tumbuh. Nah, dari situ kita bisa lihat, bisa nilai. Kriteria yang kelima, apabila seorang anak mengalami radang paru-paru atau pneumonia dengan kejadian 2 kali atau lebih dari itu dalam rentang waktu 1 tahun, kita sebagai orang tua wajib curiga kalau anak kita memiliki gangguan defensi imun primer. Berikutnya, akses berulang pada organ ataupun jaringan kulit. Berulang di sini sudah kita obati, sembuh, muncul lagi. Obati, sembuh, muncul lagi. Seperti itu.
Jadi kalau ada anak-anak ibu yang memiliki bisul-bisul, bisa saja itu alergi, bisa juga dia memiliki gangguan defensi imun primer. Berikutnya adalah terjadi infeksi jamur pada anak, khususnya di daerah mukosa. Karena idealnya jamur ini ada dalam tubuh manusia, tapi dalam jumlah yang sedikit. Akan tetapi, apabila seorang manusia memiliki gangguan imunitas atau defensi imun, maka jamur akan lebih mudah berkembang biak. Apabila sakit, anak bapak atau anak ibu tersebut memerlukan antibiotik intravena, bukan antibiotik oral. Ya, antibiotik intravena ini adalah antibiotik yang diberikan melalui infus. Dengan kata lain, kemungkinan besar ketika anak ibu, anak bapak sakit, pasti kemungkinan besar akan dirawat. Nah, kita patut curiga, kenapa sedikit-sedikit harus dirawat di rumah sakit? Kenapa baru demam, dikit diobati nggak sembuh-sembuh dan akhirnya harus diopnam di rumah sakitnya? Ada kemungkinan menderita penyakit defensi imun primer. Kriteria yang terakhir yaitu adalah keluarga memiliki riwayat defensi imun primer seperti yang disebutkan tadi sebelumnya. Oke, kita balik lagi ke kriteria anak-anak yang berhak mendapatkan vaksin. Yang kriteria selanjutnya, setelah tidak menderita defensi imun primer, kriteria keempat. Kriteria yang keempat, anak tidak memiliki gangguan imunitas yang tidak terkontrol. Contohnya apa, Dok? Gangguan imunitas yang tidak terkontrol, contohnya asma. Jadi, apabila anak ibu atau bapak memiliki asma, ya alangkah baiknya dalam kondisi yang terkontrol. Terkontrol di sini dikategorikan sedang tidak sesak. Dan apabila sesak saat itu disarankan untuk ditunda mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kriteria selanjutnya adalah anak tidak memiliki gangguan atau memiliki infeksi susunan saraf pusat. Contohnya apa, Dok? Ya, yang bisa saya sebutkan di sini seperti sindrom Guillain-Barré, sakit polio, ataupun ensefalitis. Kriteria selanjutnya, anak yang menderita penyakit kanker dan sedang menjalani radioterapi ataupun kemoterapi. Kenapa anak dengan kriteria ini tidak berhak mendapatkan vaksinasi COVID-19? Karena ketika mendapatkan terapi radioterapi ataupun kemoterapi, ini bersifat imunosupresan, yang mana nantinya saat itu anak sedang mengalami defensi imun sementara. Ya, defensi imun sementara, sehingga apabila kita masukkan vaksinasi COVID-19 dikhawatirkan terdapat efek samping yang tidak diharapkan. Oke, makanya untuk anak-anak dengan kriteria tersebut pemberian vaksinasinya ditunda. Diberikan setelah pengobatan tersebut selesai. Kriteria selanjutnya adalah apabila seorang anak pernah terinfeksi COVID-19 dan telah dinyatakan sembuh dalam rentang waktu 3 bulan, maka ia tidak dapat vaksinasi COVID karena dianggap sudah memiliki imunitas terhadap COVID-19. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah lebih dari 3 bulan bagaimana, Dok? Bolehkah anak tersebut mendapatkan imunisasi COVID? Boleh jawabannya. Jadi, di luar 3 bulan setelah dia dinyatakan sembuh, anak tersebut berhak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kriteria selanjutnya adalah anak yang sedang tidak hamil. Loh, kenapa hamil, Dok? Memangnya seorang anak bisa hamil? Jadi begini Bapak Ibu, apabila seorang anak perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi, secara fisiologis organ reproduksinya sudah siap untuk menjalani pembuahan. Nah, untuk di kota besar, angka kejadian pernikahan dini itu relatif sedikit. Ya, relatif sedikit dibandingkan bila di daerah. Contoh, di tempat saya saja pernah saya temukan pernikahan dini pada usia 15 tahun, 16 tahun. Itu ada yang nikah dini. Dan apabila anak kita atau anak keluarga kita yang menikah dini dan sedang hamil di saat usia seperti itu, maka tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kriteria berikutnya, anak yang mengalami imunisasi dalam rentang 1 bulan sebelum vaksinasi COVID, maka tidak mendapatkan vaksinasi COVID. Jadi apabila anak ibu
bulan lalu mendapatkan imunisasi, misal imunisasi meningitis atau apalah yang lainnya, maka bulan ini tidak mendapatkan vaksinasi COVID. Maka kapan dia mendapatkan imunisasi COVID? Yaitu bulan berikutnya atau di bulan kedua. Dan yang terakhir, apabila seorang anak menderita hipertensi, diabetes, ataupun kelainan kongenital yang terkontrol atau terkendali. Dok, masa iya dok seorang anak kecil bisa mendapatkan hipertensi ataupun diabetes? Ya, jadi ada penyakit-penyakit dewasa yang kemungkinan besar diderita pada anak. Seperti itu, hipertensi ataupun diabetes. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar di bawah. Dan saya mohon juga bantuannya untuk di like dan di subscribe channel saya. Dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.